Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel NH Hasibun Reaction. Setelah sekian lama kita nggak jumpa, ya nggak? Sekian lama aku menunggu. Aku masih ada nih guys untuk nemani kalian, khusus membahas apa aja yang ingin kalian rekomendasikan gitu. Selagi itu pokok bahasan yang positif. Insya Allah rekomendasi kalian akan kita bahas di video berikutnya. Dan jangan lupa DM di Instagram aku ya, yang ada di bawah ini nih. Oke? Oke. Video kali ini aku bakal ngajak kalian mau react nih. Kata Pak Cik Malaysia, minyak Malaysia paling bagus di dunia. Apa benar nih guys? Benar apa benar? Yuk langsung saja kita lihat videonya. Ini dia videonya. Oh guys, sangat banyak ceritanya. Dia orang beratur kerana harga minyak telah naik. Kerana masalah dengan perang Iran dan juga penutupan Strait of Hormuz. Dan di Indonesia pula, pasti kita rela banget, ikhlas banget perang sama Malaysia. apalah kau ni bro, Bercanda. kau nak serang Malaysia buat apa? Kau nak minyak daripada Malaysia ya? Tahulah. Kenapa minyak daripada Malaysia iktiraf sebagai yang terbaik di dunia? Tengok tu, dia senang diproses, light, sweet, crude, tapis. Dan Malaysia itu sebenarnya bijak dan licik kerana kami menjual minyak yang mahal ini kepada negara luar dan mengimport minyak yang kotor untuk diproses di sini. Jadi kami mendapat lebih banyak duit. Kerana itulah kami dapat maintain harga minyak sekarang masih lagi pada RM1.99. Sedangkan di Indonesia, inilah harganya ya. Bukan itu sahaja. Kami iaitu Petronas yang telah belajar dari Pertamina pada awal-awal dahulu, Belajar dari telah Indonesia juga ya. mengeksplorasi minyak di seluruh dunia, membawa balik harta kekayaan ke Malaysia. Bukan itu saja, ada teknologi tinggi. Contohnya, kami sekarang tengah leading. Malaysia awalnya belajar dari Indonesia ya. Akhirnya mereka sukses dan mereka bangga menceritakan bahwasanya mereka itu awal kesuksesannya karena yang diajari oleh orang Indonesia. Bener gak sih? Oke, lanjut. Formula One. Berdasarkan laporan Brand Finance Oil dan Gas 50 tahun 2024 tahun lalu ya, terdapat dua cara untuk melihat brand terbaik berdasarkan nilai merek dan kekuatan merek gitu. Kita lihat nih, didominasi oleh perusahaan besar global dengan kapitalisasi pasar dan pendapatan tertinggi gitu. Pertama, Shell, Inggris, mempertahankan posisi sebagai brand migas paling bernilai di dunia selama 11 tahun berturut-turut. Yang kedua, Aramco, Arab Saudi, berada di posisi kedua dengan nilai merek yang sangat kuat didukung oleh produksi besar. Selanjutnya yang ketiga, PetroChina, Tiongkok, brand energi terbesar dari Asia Timur. Terus selanjutnya yang keempat, sampai dengan ke-10 tidak ada negara Malaysia maupun Indonesia. Jadi di mana? Tapi berdasarkan skor BSI, skor kekuatan merek Brand Strength Index BSI, mengukur efektivitas brand dalam mengungguli pesaing melalui faktor-faktor seperti loyalitas pelanggan dan reputasi. Urutan pertama ada di Petronas, Malaysia, menduduki peringkat pertama sebagai brand migas terkuat di dunia tahun 2024 dengan skor 87,8. Terus yang kedua, Pertamina Indonesia menyusul di peringkat kedua. Versi beberapa sumber sih, atau masuk dalam jajaran 10 besar brand terkuat secara global tahun 2024. Oke, kita lihat lagi videonya. Ada teknologi tinggi. Contohnya, kami sekarang tengah leading Formula One Grand Prix. Menang dah race yang pertama. Petronas Twin Towers juga buktinya mengapa manajemen Petronas itu begitu baik berbanding dengan Pertamina. Ish, apa banyak sangat korupsi ni. Ya Allah, jealous tak? Inilah dia syarikat-syarikat Petronas di bursa membolehkan Petronas membayar 20 bilion kepada kerajaan tahun 2026, 32 bilion pada tahun 2025. Cemburu tak? Aku tahu tipemu yang berandalan tak? Aduh, Pak Cik. Oke, lanjutkan Pak Cik.
Wow, bentar Pakcik, Anda patut bangga dengan negara Anda sendiri. Tidak ada skandal korupsi terhadap Petronas. Mungkin ya, Indonesia bisa menjadi yang terbaik jika tidak ada skandal korupsi yang merugikan negara. Bener nggak? Tapi di Indonesia terjadi skandal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina. Dari 2018 sampai 2023 melibatkan pejabat tinggi dan swasta merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan produk impor BBM ilegal, rekayasa ekspor impor, dan oplosan BBM yang mengakibatkan belasan tersangka ditahan dan divonis berat dijatuhkan pada awal 2026 gitu. Oke Pakcik, umur segini lagi lucu-lucunya ya. Kalau Malaysia bahagia, kami ikut senang kok. Tapi kebalikannya ya, kalau Indonesia lagi sulit, Pakcik seperti ini malah menghujat Indonesia. Padahal Abu Janda yang sentil Malaysia malah kena seluruh rakyat Indonesia. Tapi kita lihat lagi nih videonya. Rakyat yang berpendapatan dan berbelanja lebih besar digalakkan untuk berbelanja dengan lebih berhemat susulan kenaikan harga minyak yang melonjak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyarankan mereka menyusun semula perjalanan, mengelakkan pemanduan tidak perlu, mengamalkan perkongsian kereta dan menggunakan pengangkutan awam. Oke, tapi Pakcik tadi bangga ya atas minyak mereka yang terbaik di dunia. Tapi di sini menterinya mengatakan rakyat disaran berbelanja lebih berhemat. Gimana nih Pakcik? Berhemat-hemat lah ya. Terus ini lagi videonya. Jangan jadi tak tahu benda yang patut jadi pengetahuan asas. Minyak Malaysia tidak dikeluarkan sepenuhnya untuk kegunaan minyak tempatan. Minyak kita ni minyak berkualiti tinggi. Kita keluarkan untuk industri penerbangan. Berapa kali dah saya bagi tahu. Kita keluarkan minyak kita untuk industri perkapalan. Kita jual pada pasaran antarabangsa. Dan kita keluarkan minyak kita untuk petrokimia. Jadi kita jual minyak kita yang mahal, kita beli minyak murah daripada negara Arab, jual pada kita. Maka itu Petronas ada margin untung. Sekarang tuan-tuan kata tak tukar. Nak tukar tak boleh lah, bukan mudah kita nak tukar terowong minyak kita yang pergi sampai ke KLIA untuk pumping minyak kepada kapal terbang. Kita hantar sampai ke Melaka untuk menghasilkan minyak petrokimia. Dia tak bolehlah satu hari tukar kerana trend ni dah berpuluh tahun. Kita fikir minyak kita berkualiti tinggi, kita proses untuk minyak berkualiti tinggi. Kita jual pada harga lebih mahal, lepas tu kita beli crude oil, kita jual untuk minyak yang ada. Jadi kalau kita ada minyak ni tuan-tuan bercakap. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kita ni penegara pengeluar minyak yang kecil. Kita bukan kingmaker, persen pun tak ada. Kalau kita kata kan, negara Teluk keluarkan 20%, Iran keluarkan 4.5%, Brazil keluarkan. Kita ni keluarkan kecil je. Sebab tu keuntungan Petronas 45 bilion je. Jadi tuan-tuan kena faham, minyak yang kita ada, kalau kita kata jual lah untuk orang tempatan, tak boleh lah. Sistem tu kita nak kena ubah. Sebab sistem kita ni keluarkan minyak, kita sambung, kita proses, kita hantar untuk 3 industri utama. Satu adalah penerbangan, kedua adalah perkapalan, yang ketiga adalah petrokimia. Jadi tuan-tuan ingat, minyak tu boleh convert, lepas tu hantar ke stesen minyak balik. Tak boleh lah, terencak lah segala bentuk perjalanan ekonomi yang kita telah bina berpuluh-puluh tahun dalam industri minyak kita. Minyak kita ada, bolehlah jual dekat stesen minyak murah. Tapi kan kita kata kita import bertepung daripada India. Tepung tu datang tak isi minyak dekat Shell depan rumah tuan. Kapalnya itu isi minyak di India, dia kena bayar harga antarabangsa sebab India tak subsidi. Kemudian kita ambil makan. Bentar ya. Waduh, tadi bangga ya atas minyaknya yang terbaik di dunia. Guys, harga solar dunia naik tinggi ya. Indonesia, tanda tanya nih, masih aman? Siapa sebenarnya yang siap hadapi krisis energi? Sejak konflik ya, Iran, Amerika Serikat sama Israel, kita lihat di sini. Ya, Filipina ya paling atas nih kelangkaan BBM-nya. Nigeria, Malaysia, Australia, Vietnam, Singapura, Amerika Serikat, Sri Lanka, Kanada, Ukraina, Jerman, Prancis, Cina, Inggris, Korea Selatan, Italia, Jepang, Qatar, sampai terakhir Rusia. Indonesia mana? Kalian nyari nggak Indonesia di mana?
Tadi bangga atas minyaknya yang terbaik di dunia. Sekarang kok harga minyak melambung, warga Malaysia mengeluh. Di sini ada kita lihat komentar ya. Belajarlah video bang, ambillah tahu situasi ekonomi dunia. Aku nih bukan suka sangat PMX, tapi pahamlah juga sebab apa harga boleh naik. Harga dah subsidi, nggak kena subsidikan lagi atas subsidi katanya. Aku dah tak ada lesen, tak dapat subsidi. Netizen kecam lelaki video kutu kerajaan. Kutu? Kita lihat nih videonya. Tengok berapa. Ini memang zaman cikit darah ni. Tengok berapa aku isi minyak full tank. Okey. Oh shit, keluar sikit. Okay. Gila kau. Motor biasa RM11 tak full. Tadi Aku tak ada lesen sebab tu aku tak ada bangga. subsidi. Tadi So bangga. seksa tu, siapa yang tak ada lesen Urusan isi minyak. pertama, minyak Gila, terbaik. mak isi 125 Sekarang dia buat mengeluh. sehari isi 2 kali RM10. Gila lah. Ini zaman memang zaman sikit darah ni. RM11 tak full. Padahal motor biasa 150. Bukan motor busruk. Kalau aku rasa kalau sampai pakai 125 RZ, mampun. Sekejap baik kau isi minyak mesti RM30 je macam kereta. So tahun depan pandai-pandai kau beli kerajaan. Seksa lah. Ciao. Oke, akhirnya merepet juga Pak Ci ini. Oke ya, makanya kita itu nggak boleh sombong atas apa yang kita miliki. Dalam video ini kita ambil segi positifnya aja guys. Jika teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, boleh tulis pendapat ataupun komentarnya di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman ingin merekomendasikan videonya yang cocok untuk aku react, boleh tulis di kolom komentar juga atau DM ke Instagram. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf tahu kataku yang salah, yang kurang tepat, mohon dimaafkan gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.